waktunya Pak atau tidak. Nanti ada sesi, kemudian sesi ada tanya jawab apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz mengenai tentang haluan ideologi Pancasila dan pemahaman Partai Komunis Indonesia apa yang disebut dengan PKI. Apa yang disepakkan karena apa yang ini perlu kita ketahui bahwa yang namanya NKRI pada kesempatan ini negara kita sedang didorong melalui sebuah sistem masuk dari birokrasi pemerintahan juga dengan wakil rakyat. Sementara yang mengusung daripada haluan ideologi Pancasila ini ada beberapa partai yang mendominannya juga mengaku dengan KTP nama Islam. Tapi kenapa partai-partai ini, orang-orang Islam yang ada dalam partai ini kok mengusung haluan ideologi Pancasila ini? Jadinya mari kita dengar nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahim Barat Esos yang sudah ada hadir di hadapan kita semua. Kita akan kupas tuntas apa itu HIP dan PKI. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan untuk mengefektifkan waktu. Saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa sama-sama bertemu berkumpul di masjid yang dimuliakan ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengajian yang biasa pengajian Ahad ketiga ya di Masjid Babus Salam ini. Tentunya ini merupakan satu kewajiban dari rangkaian kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri Nabi, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada Ketua PC Persis Ngamprah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim melalui wasilah Ustadz Syarif ya. Ini kami di Dewan Dakwah ini menjadi Direktur Akademi Dakwah di kami ya. Jadi kita punya lembaga pendidikan namanya Akademi Dakwah. Beliau ini direkturnya di Akademi Dakwah Dewan Dakwah. Tentu saja ini kebahagiaan buat kita bersama karena kita bisa bersilaturahim. Wasilahnya karena memang sedang rame ya. Rame tentang RUU HIV, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kemudian ini PC Persis Ngamprah memberi judulnya menyoal HIV dan PKI ya. Jadi langsung menyoal HIV dengan PKI. Ini kalau diketahui oleh DPP PDIP ini dimasalahin ini. Kenapa? Karena yang mengusung dan berinisiatif ya untuk membuat RUU HIV ini adalah DPP PDIP melalui partainya, kemudian anggota DPR RI-nya melalui praksinya, dan diaminkan oleh 5 praksi ya. Awalnya PKS juga terhanyutkan gitu ya. terhanyutkan itu dalam arti tidak tegas dari awal menolaknya, sehingga dimanfaatkan. Memang orang kafir itu begitu. Siapapun kita orang Islam yang ngasih lubang sedikit aja lubangnya gitu kan, itu langsung dimanfaatkan, langsung diklaim gitu kan. Alhamdulillah karena ada Majelis Ulama Indonesia ya yang bikin maklumat sehingga tersadarkan umat secara keseluruhan. Tapi saya ingin menyampaikan inilah bukti kalau orang kafir itu, kata orang Sunda mah lamun dibere hate hayang jantung gitu kan, dibere hate hayang jantung. Nah, kita harus menyiapkan berarti
Karena dia sudah mau jantung, siapkan jantung-jantung pisang aja ya. Kita kasih jantung mereka, tapi jantung pisang. Jangan jantung kita ya. Jantung kita milik kita. Jadi itu karakter orang-orang kafir ya, yang mengusung kafir itu, kekafiran itu memang begitu. Sedikit aja ada kesempatan sudah. Padahal PKS belum menyatakan mendukung, baru mempersoalkan, istilahnya menerima dengan catatan. Langsung diklaim oleh PDIP itu bahwa oh PKS juga menerima, gitu kan. Namanya itu sedang perang komunikasi ya, sedang membuat yang namanya sedang membuat cipta kondisi ya. Jadi cipta kondisinya begitu. Jadi diklaim dulu semua. Bodoh amat gitu kan, ke belakangnya. Karena bagi orang-orang komunis itu tidak ada istilah dosa berbohong. Dah bagi mereka mah bohong juga nggak masalah gitu kan, nggak apa-apa. Beda jeung urang kan, nggak bohong teh urang kan panas tirisnya, nggak bohong teh nya. Jang manehna mun nggak bohong teh justru tambah gede tanagana gitu. Dan mereka tidak bisa menang kecuali dengan kebohongan. Nah, urang mah kita jangan nyoba-nyoba untuk menang dengan kebohongan. Kenapa? Karena pasti kita akan terpelanting. Kenapa? Karena mereka mah sudah raja bohong, kita sedang belajar bohong gitu kan. Urang mah keur diajar bohong namanya geus raja bohong. Jadi lamun ngalehkeun manehna, ngalehkeun musuh Islam jangan dengan cara bohong, jangan cara dusta. Kalau dengan cara dusta pasti kalah kita. Karena gimana pun juga karakter kita itu bukan pendusta. Ya, urang mah keur diajar ngabohong manehna mah geus master of the lie gitu kan. Jadi geus memang jagona rajana bohong. Nah, saya ingin menyampaikan begini, sebelum ke HIV ya, ke RUU HIV, saya ingin menyampaikan tentang sebetulnya ini kan satu indikasi saja yang kuat, dan mereka menganggap saatnya ini tepat untuk mencoba merubah haluan ideologi negara. Nah, kita ingin lihat ya, indikasinya itu sudah kuat ya. Bagaimana komunis itu di Indonesia mencengkram dan kembali menampakkan keberanian, menampakkan kekuasaannya ya. Jadi sudah banyak indikasinya. Saya tidak langsung ke RUU HIV, ada beberapa hal lah yang saya ingin sampaikan bagaimana indikasi yang kuatnya ya. Jadi indikasi-indikasinya itu ada yang terus mereka upayakan untuk bisa mengembalikan kekuasaan sistem komunis. Bahasanya itu bukan mengembalikan ya, mencoba untuk bisa menguasai negeri NKRI ini supaya berpaham ideologinya kepada haluan komunis. Nah itu ya, karena secara fakta memang belum pernah mereka berkuasa secara de facto gitu ya. Negara ini masih tetap memakai sistem demokrasi ya, semenjak 1945 demokrasi Pancasila gitu kan. Nah mereka menginginkannya adalah dengan nasional agama komunis kan gitu ya. Ini riwayat ya. Jadi sejarahnya kan kita sudah paham. Ketika Indonesia merdeka itu kan cukup panjang lah ceritanya bagaimana ingin menjadikan ideologi negara yang namanya Pancasila itu ya. Umat Islam sudah jelas ya, itu ingin Pancasila dengan yang ada piagam Jakartanya gitu kan. Kemudian ketika diproklamasikan 17 Agustus itu masih memakai yang ada piagam Jakartanya ya, dengan ada 7 katanya masih ada, tapi tanggal 18 7 katanya dihilangkan menjadi Pancasila yang 5 ya, 5 sila. Oke, itu nggak ada masalah, sudah selesai. Sampai akhirnya ribut kembali sampai dekret presiden menyampaikan bahwa Pancasila ini yang 5 sila ini dijiwai oleh piagam Jakarta. Oke, selesai gitu kan. Nah, tapi yang kita mesti pahami ya, bahwa semenjak kemerdekaan juga Partai Komunis itu di Indonesia, PKI itu salah satu partai yang banyak pengikutnya ya. Jadi kalau kita lihat sejarah, PKI itu partai kedua terbesar ya Ustaz Syarif ya. Ketiga terbesar. Jadi ketiga terbesar Masumi yang kedua, kesatunya PNI. Nah, jadi ini 3 partai ini ya. 3 partai ini kan memang dari semenjak kemerdekaan juga kuat ya. PNI, Masumi dan PKI. Cuman bedanya begini.
kalau ketika Soekarno ingin menjadikan Indonesia ini negara nasional agama komunis, komprominya itu jelas. Kalau Soekarno mah menginginkannya begitu kan. Ketika pidatonya Soekarno itu kan itu yang namanya dengan Trisila dan Ekasila itu kan ke sana sebetulnya. Salah satu pidato Soekarno itu sebenarnya ingin menjadikan negara ini negara nasakom. Nah, Masyumi tetap sudahlah jadi sebagaimana yang Pancasila tak memakai piagam Jakarta, dihilangkan piagam Jakartanya. Tapi PKI itu dia tidak banyak cerita. Sudahlah, Soekarno sudah menerima Pancasila yang 5 itu, kemudian berhasil juga menghilangkan piagam Jakarta, tapi nggak selesai di situ. Dia ngotot, ya, dia ngotot ingin tetap menjadikan negara ini berhaluannya kepada komunis. Maka terjadilah yang pertama, kudeta pertama 1948, gitu kan. Nah, diungkapkan dengan kudetanya, ya. Dan mereka pada waktu itu memang beranggapan akan menang. Ketika 1948 itu mereka beranggapan akan menang menguasai negara ini, menjadikan negara ini berhaluan komunis. Tapi ternyata takdir Allah lain bicaranya, ya. Ditangkapin, ya. Ini sejarah panjang sebenarnya, ya. Ditangkapin, kemudian ada yang pergi ke Cina, ada yang pergi ke Soviet, ada yang ke Belanda, ya, bahkan ada yang ke Australia, para pimpinan-pimpinan komunisnya itu. Kemudian waktu itu Partai Komunis Indonesia menjadi partai terlarang walaupun sudah mencoba kudeta tahun 1948 itu. Nah, kemudian teruslah mereka berkonsolidasi. Komitmen mereka tetap ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara komunis. Terus berkonsolidasi, ya, sampai akhirnya terjadi pemberontakan yang kedua, ya. Pemberontakan kedua itu kita paham lah, ya, 1965. Itu juga mereka beranggapan akan menang sampai terjadi pembunuhan 7 jenderal yang terkenal, gitu kan. Nah, ternyata takdir Allah beda lagi. Mereka bermakar, Allah juga punya makar. Muncul Soeharto, gitu kan. Nah, ketika Soeharto muncul jadi presiden, maka muncullah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, ya. Maka setelah itu mutlaklah bahwa Partai Komunis Indonesia ini adalah merupakan partai terlarang di Indonesia ini, ya. 2 kali kudeta berdarah, kemudian Soeharto menjadi presiden, maka sudah dibikinlah TAP MPRS nomor 25 tahun 1965. Sebenarnya ini 2526 sebetulnya, ya. Nomor 25 dan 26 itu nyambung, ya, tentang pelarangan Partai Komunis di Indonesia ini. Terlarang, tidak bisa ikut pemilu, tapi di saat bersamaan memang sebelumnya Masyumi dibubarkan dulu sama Soekarno. Ya, jadi kalau Masyumi dibubarkannya itu bukan karena kudeta, tapi tidak sepakat dengan konsep nasakomnya Soekarno. Jadi sama, ya, tapi dibubarkannya sama, dipaksa bubar lah. Kalau bahasa Adianus saya ini mah dipaksa bubar, gitu kan. Dipaksa bubar karena tidak sepakat dengan ideologi nasakom. Masyumi selesai. Kemudian 1967 Pak Natsir mendirikan Dewan Dakwah untuk melanjutkan dakwah di negeri Indonesia ini. Nah, komunis dibubarkan, terlarang. Nah, semenjak itu tidak diam, ya. Kemudian terjadi fusi tahun 1973 yang asalnya 39 partai menjadi 3 partai, ya. Jadi P3, Golkar, P3 dan PDIP, ya, difusikan jadi 3 partai. Nah, yang PDIP ini mau tidak mau sejarahnya memang tetap, ya, ingin mengembalikan ideologi yang bersumber dari nasakom tadi, ya. Makanya sampai ketika Soeharto berkuasa itu sampai kepada tahun 1996, berhasil mereka merebut kembali menjelang pemilu 99, mereka berhasil merebut kembali PDIP dari tangannya Supriyadi kepada Megawati, diambil kembali. Nah, itu saya masih kuliah di Jakarta. Jadi saya malah menyaksikan ketika pengambil alihan sekretariat PDIP-nya. Wah, ramai sekali, ya. Udah dapat aja PDIP-nya dapat lagi, ya. Jadi ternyata 1966 sampai 1996, ya, berapa tahun tuh? 30 tahun, ya. Itu nggak diam.
dan dendamnya itu dipelihara. Ya, terus ke anak cucunya itu kan. Jadi tahap pertama adalah merebut kembali PDI, ya, supaya jangan jadi bonekanya Soeharto kan gitu. Di saat bersamaan Soeharto juga udah sepuh gitu kan, dan ada kesempatan memang. Kesempatannya apa? Di penghujung hayatnya Soeharto mendekati Islam, munculnya Bank Muamalat, munculnya ITSMI gitu kan. Nah, punya alasan nih. Megawati punya alasan. Ngomonglah ke Amerika, ngomonglah ke Cina gitu kan. Nah, ini Soeharto sudah dekat dengan Islam nih gitu. Nah, jadi intinya itu, sehingga akhirnya terjadi reformasi ya, dengan berbagai macam dinamikanya reformasi. Ada yang mengatakan ini skenarionya ada di Amerika, skenarionya ada di Cina, skenarionya ada di Indonesia. Pokoknya macam-macam lah. Silakan aja menafsirkan masing-masing. Saya termasuk bagian dari yang ikut ya aksi lah gitu kan, menguasai menduduki DPR MPR. Itu seminggu sebelumnya terjadi pembakaran dulu memang ya. Dan Cina memang kabur waktu itu di Jakarta itu. Nah, itu mas skenario di balik itu mas semua punya skenario lah. Tapi saya yakin Allah punya skenario yang terbaik. Soeharto dengan baik turun. Nah, ini kelebihan Soeharto karena dia sudah mendekati Islam yang asalnya sadis terhadap umat Islam itu. Soeharto di penghujung hayatnya mendekati Islam, sehingga dengan sukarela dia bikin surat untuk mengundurkan diri. Nah, ini bedanya dengan yang punya paham komunis. Kalau punya paham komunis, nggak ada cerita dia mengundurkan diri, karena bagi dia tidak punya konsep meminta maaf, ya, dan tidak punya konsep bertobat, ya. Nggak ada orang komunis itu tobat atau minta maaf, nggak ada ceritanya, ya. Nah, ini bedanya. Kalau Soeharto memang dia demokrasi lah ya, dia mengikuti paham demokrasi, ya, sehingga dia mengundurkan diri. Nah, setelah itu reformasi turut keluar, reformasi. Umat Islam euforia dengan partai ya, tidak diam semua ya. Kemudian Bulan Bintang muncul, ternyata PKS juga muncul, Amin Rais yang menjadi tokoh sentral reformasi itu, Bapak Reformis, itu terpelanting, terbawa oleh pahamnya nasionalis sekuler, yaitu mendirikan Partai Amanat Nasional, dibujuk oleh Faisal Basri. Saya paham, saya pernah di trading sama dia, sama Faisal Basri, kemudian Hendardi, kemudian Adnan Mujib Nasution. Saya pernah langsung di training sama mereka, dan memang hebat. Kalau memang kita nggak punya dasar keagamaan yang baik, dalam jangka 20-30 menit otak kita bisa tercuci. Saya aja bayangkan, saya sekolah kan di Tajiziyah, Sanawiyah, Mu'alimin, masuk Lipia, ikut pelatihan mereka 7 hari 7 malam ya, digeder. Saya hari katilu ngarasa linglung. Wah, gila, apalagi kenal Ulil. Nah, Ulil itu kakak kelas saya, beda 3 tahun di Lipianya teh. Saya masuk 95, Ulil waktu itu sudah mau selesai idadnya, nggak dilanjutkan dia, nggak selesai ya. Di Lipiana mah bodoh Ulil teh. Asli bodoh, Ustadz Anis yang paling tahu. Saya masuk itu dia udah mau selesai, selesai, ijazahnya nggak dapat. Kalau saya kiai boga ijazah Lipiana, beres. Ulil mah beres. Nah, tapi ternyata memang nyambungnya jeung nukar itu. Jadilah timnya Hendardi dia. Nah, saya ikut pelatihan mereka di Hotel Hyatt, dibayar Pak 1 hari 250.000. Jadi orang-orang yang seperti Ulil itu termasuk orang yang terplanting keimanannya, sehingga terbawa arus pemikirannya. Nah, kemudian dia ditanggap oleh Hendardi, dikenalkan dengan Asia Foundation. Dari Asia Foundation inilah yang dibayar habis-habisan untuk meliberalkan Indonesia. Muncullah jaringan iblis liberal gitu kan. Nah, itu jadi duitnya sampai sekarang sudah banyak berkurang. Saya banyak berhadapan dengan mereka di lapangan, sampai saya pernah ngejar Ulil itu ke tempat sekretariat JIL itu ya, di dekat IKIP Jakarta ya, di Jalan Rawamangun. Saya kejar, saya blokir tempatnya, saya ubrak-abrik bukunya, saya bakar. Ya, masuk ke Polsek lah sebentar ya, 2-3 hari lah waktu itu di Polsek. Ya, saya jelaskan saja ini mengancam negara. Karena ingin menjadikan Indonesia ini menjadi negara sekuler. Kata polisi, enggak sekuler Indonesia macam gitu kan. Tapi yang paling tidak saya 3 hari udah keluar, enggak masalah. Nah, jadi begitu reformasi, terakhir pemilu muncul Mega Bintang, ya, Mega Bintang tuh
Itu yang mendesainnya itu kan Mega Bintang tuh antara P3 dengan PDI kan disatukan. Itu desainernya sudah Megawati dengan timnya. Termasuk di dalamnya ada Faisal Basri tadi. Sudah, dia pinter, dia di pendiri PAN tapi otaknya ada di sebelah. Nah, Pak Amin Rais bapak kita terbawa ke sana menolak bulan bintang karena memakai asas Islam. Nah, ini harus disampaikan pada anak-anak kita ya. Saya udah mau 50 tahun ini. Ya, saya pelaku sejarah, saya mengalami karena saya hadir, ya itu. Nah, disitulah Mega Bintang muncul, akhirnya PDI mutlak dikuasai oleh Megawati, berubahlah nama menjadi PDIP. Kenapa ada P-nya? V-nya itu adalah bagaimana mengembalikan sistem ideologi yang bersumber dari Nasakom itu. Makanya ada perjuangan. Kan sampai sekarang belum ya. Nah, mulailah mereka semenjak tahun 2000 itu reformasi itu mencoba untuk mendesain. Maka mereka bikin upaya bagaimana supaya kembali Partai Komunis di Indonesia itu bangkit ya. Upaya-upaya inilah yang akhirnya mereka bikin dengan terstruktur dan masif kalau bahasa yang sekarang itu kan. Jadi terstrukturnya apa? Sehingga indikasi muncul. Maka yang pertama, bagaimana supaya mengembalikan komunis PKI di Indonesia? Yang pertama adalah ya mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kenapa? Karena itu yang menjadi pokok awal PKI dibubarkan. Apabila itu bisa dilaksanakan, maka PKI bisa lagi menjadi salah satu partai politik yang legal ikut pemilu. Nah, terus itu berlangsung. Sidang umum pertama tahun 2001 itu langsung meminta amandemen Undang-Undang Dasar 45, termasuk di dalamnya adalah yang tadi Undang-Undang Darurat nomor 25 tahun 66 itu mencabut larangan Partai Komunis Indonesia. Alhamdulillah pada waktu itu tidak berhasil ya. Di saat bersamaan Partai Bulan Bintang, waktu itu fraksi Bulan Bintang mengusulkan kembali memasukkan Piagam Jakarta. Di situ terjadi silang pendapat umat Islam. Nah, ini memang ada ribet ya Indonesia, umat Islam itu ada ribetnya gitu. Waktu itu fraksi-fraksi berbeda. PKS, PK ya waktu itu. PK, PBB itu kan sama PAN yang ada, P3 di situ yang ada ya 4 fraksi. Tidak kompak sehingga Piagam Jakarta tidak bisa dimasukkan lagi. Kenapa? Kalau PDIP tentu bargainingnya adalah kalau Piagam Jakarta masuk maka TAP MPRS 625 harus dicabut. Nah, teman-teman PKS menawarkan Piagam Madinah gitu kan. Nah, ini fakta ya. Ini saya ingin nyampaikan supaya kita nih ya, kita mah tidak partisan sekarang kan ya. Enggak ada yang pimpinan partai di sini. Ya, enggak ada yang pimpinan partai ya. Saya tidak pimpinan partai ya. Anggota iya, tapi tidak pimpinan. Tapi saya ingin menyampaikan fakta yang terjadi. Disitulah kekompakan umat Islam lupa ya bagaimana founding father ini mendirikan bangsa ini diriwayat dengan ruh Islam. Sehingga kalau Dr. Muhammad Nasir mengatakan Pancasila itu bisa diterima oleh Islam. Kenapa? Karena Pancasila didasari dengan ruh Islam. Jadi itu. Jadi Pancasila ini diwarnai oleh Islam. Bukan sebaliknya keinginan beberapa kelompok sekarang Islam yang harus diwarnai oleh Pancasila. Jauh itu jauh api daripada panggangnya. Konsep Pancasila yang diberikan oleh Nasir dulu itu adalah konsep demokrasi berketuhanan, sehingga istilahnya ada Pancasila yang berketuhanan. Makanya nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan awalnya itu yang tadi ada 7 kata itu. Nah, ini TAP MPRS ini dikuatkan lagi ya, yang nomor 26 tahun 1966 itu, nomor 2526 itu dikuatkan lagi. Sebetulnya ada menjelang Soeharto turun itu ada, yaitu ada Undang-Undang nomor 227 tahun 1999. Nah, ini sebetulnya yang menguatkan. Soeharto itu masih punya jasa tuh untuk mengerem supaya komunis jangan bisa muncul di Indonesia tuh. Sebelum habis masa baktinya itu ya, dia bikin dulu undang-undangnya nomor 27 tahun 99. Nah, jadi sebetulnya kita punya amunisi
Kalau yang itu tetap ingin dicabut ya, walaupun itu intinya ya, TAP MPRS 25, 26, 66 itu. Kita masih sebenarnya punya Undang-Undang 27, 99. Sama itu isinya adalah melarang itu. Tapi kalau yang 25-nya tercabut ya bisa ke bawah yang 99-nya karena dia menginduk kan. Walaupun walaupun ada jeda mungkin. Tapi alhamdulillah sampai saat ini TAP MPRS 25, 26 ini belum dicabut. Mereka sudah 3 kali dalam sidang MPR mencoba dan qadarullah belum berhasil. Sehingga berlangsung terus. Tapi ini hebatnya kekuatan kafir itu, memang orang kafir itu begitu. Kalau belum dapat hidayah, dia ngotot gitu kan. Ngotot pokoknya mah. Karena memang Tuhannya itu kan perut dan hawa nafsu ya. Jadi demi menyempurnakan nikmat perut dan syahwatnya, dia akan ngotot apapun yang terjadi. Dan tidak ada konsep minta maaf, tidak ada konsep untuk bertobat terus ya. Nah, memang dakwah harus jalan, tapi kalau ke pusatnya itu ya level pusat juga harusnya yang dakwahnya. Ini seperti Ibu Umi Mega artinya Umi Wati gitu kan, ada hese gitu kan. Ya levelnya harus udah nggak ada. Dulu suaminya sebetulnya Taufik Kemas tuh ada bisa di dakwahan ku Itsmi dulu. Taufik Kemas tuh bisa didekati sama Itsmi ya. Zamannya masih Pak Habibie dulu. Tapi setelah beliau meninggal ya nggak ada lagi. Satu ya yang paling kuat ingin indikasi dan terus berlangsung mencabut MPRS. Yang kedua itu adalah jelas indikasinya itu dan sudah terlaksana penghapusan sejarah kekejaman PKI di Indonesia. Sekarang kalau ada anak-anak yang SMP, SMA itu kan yang sekarang ditanya film G30S PKI ya, kan pada banyak yang nggak tahu ya. Apalagi semenjak tahun 2002 sampai 2013 kan tidak boleh ada penayangan film G30S PKI lagi. Karena ngotot kan, PDIP ngotot, tidak boleh ditayangkan lagi setiap tahun di TVRI. Sampai 2014, 2015 ada yang menayangkan tapi di YouTube gitu kan. Nah, mulai muncul di YouTube 2016. Nah, 2017 masif kita yang ormas-ormas Islam bersama-sama, termasuk kita di Dewan Dakwah juga nonton bareng gitu kan, nobar G30S PKI. Nah, tapi yang G30S PKI murni yang memang bagaimana pengkhianatan G30S PKI. Nah, tahun 2018 qadarullah tanpa ada yang menyangka Direktur TVRI diganti sama Helmi Yahya ya, dia nasionalis lah biasa kan, tidak ngerti, tidak paham komunis, dan bukan tidak paham, tidak ada keberpihakan kepada komunis. Ditayangkan ya sama dia gitu kan, masif se-Indonesia nonton lagi gitu kan 2018 itu. Karena itu langsung Umi marah kan. Umi ngomong langsung, "Pak, kumaha itu Anda nih petugas partai gitu kan. Gimana ini Direktur TVRI berani-beraninya menayangkan film G30S PKI?" Maka 2019 pertengahan disikat. Direktur TVRI-nya disikat, diganti sama penggiat LGBT gitu kan. Digantilah sehingga tidak muncul lagi sekarang tahun 2019 tidak muncul lagi di TVRI. Tapi 2020 ini kita sedang berupaya nih supaya semua pimpinan ormas bikin surat lagi kepada pemerintah supaya menayangkan lagi film pengkhianatan G30S PKI versi yang dibikin oleh Orde Baru katanya. Jadi karena ada versi lain, versi yang dibikin oleh grupnya Hendardi dan grupnya PDIP ya. Nah, ini jadi penghapusan sejarah ya. Kemudian termasuk di dalamnya penghentian film itu, kemudian dihapusnya litsus bagi calon pejabat negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dulu kan ada litsus ya. Saya ingat bapak saya jadi anggota DPRD tahun 1999, pers reformasi pertama, itu masih ditanya. Penelitian khusus masih ditanya apakah terlibat G30S PKI. Kalau terlibat tidak bisa jadi anggota DPRD, tidak bisa jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 1999 bapak saya jadi anggota DPRD masih ditanya itu, dan masih ditandatangan sama anak-anaknya bahwa tidak terlibat dengan, dan saya nanda tangan karena memang udah dewasa kan, anak-anak dewasa nanda tangan bahwa ayah saya tidak terlibat dengan G30S PKI. Tapi semenjak 2004, pemilu 2004 hilang, tidak ada litsus. Jadi siapapun anak yang anaknya keturunan komunis tidak lagi ada litsus, silahkan jadi daftar jadi anggota calon
baik calon legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Nah, di sini juga waktu itu kan 2004 kemudian naiklah siapa presiden? 2004 siapa? SBY. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, siapapun berhadapan dengan komunis sama dengan orang kafir. Menghadapi orang kafir itu kalau ngasih hati sedikit disikatnya kita. Nah, SBY nggak tegas, tidak seperti tegasnya mertuanya ya. Edi apa? Sarwo Edi ya. Lain Edi ya. Sarwo Edi ya. Dia tidak setegas mertuanya dulu almarhum. Kalau Sarwo Edi nggak ada cerita dengan orang-orang yang ada bau-bau komunis, sikat sama dia. Jangankan yang terindikasi komunis, yang baunya saja udah dia sikat. Nah, SBY rada beda. Makanya dulu pernah kita sebutkan biaya banget gitu kan. Ngasih dia, akhirnya nggak ada litsus mulai pemilu 2004. Makanya kalau kita melihat kondisi sekarang, ya umat Islam memang sedikit yang konsisten betul-betul baik dalam segi konseptor ataupun di lapangan. Nah, SBY memberikan nasionalis juga sama, tidak hati-hati melawan orang-orang komunis. Dikasihlah sama dia, tidak ada litsus lagi, ya udah nyalon lah. Si Oneng nyalon gitu kan. Si Oneng itu saya karena si dia Rike nya si Oneng dina. Terus ya si Cipta Ning ya nyalon, semua nyalon ya, termasuk akhirnya Pak D kita nyalon jadi wali kota di Solo itu kan, masuk, tidak ada litsus lagi. Padahal dulu indikasi-indikasi itu sudah ada di TNI itu ada semua. Siapa Pak D kita, siapa ini, siapa itu semua ada. Tapi karena sudah nggak ada litsusnya, ya udah selesai, semua bisa nyalon. Ya. Nah, di saat bersamaan calon anak keturunannya Masumi, anak keturunannya Kartosuwiryo nggak nyalon, ada ribut gitu kan di internal Islamnya, di internal ormasnya, itu bedanya. Partainya yang Islam jadi ribut ya gitu kan. Nah, mereka mau memanfaatkan satu tempat, PDIP. Semua tidak lagi kepada partai-partai yang ada ininya. Nah, kecuali yang memang sudah bisa menyusup. Ada yang ke PAN, ya, ada yang ke Demokrat, gitu kan? Ada yang ke partai-partai nasionalis, gitu kan? Yang memang belum kentara betul bahwa dia membawa misi komunisnya, ya. Nah ini akhirnya hasil pemilu 2004 muncullah kader-kader putra-putri muda dari PKI masuk parpol di MPR dan di eksekutif, ya, di instansi negara masuk, ya. Muncul ada Rifka Ciptaning, ada Rieke Diah Pitaloka, ada Budiman Sujatmiko, ada lagi Teten Mas Duki, Dita Indah Sari, Pius Sri Lanang, itu masuk semua di parlemen, ya. Nah ini yang terekam, ya. Di saat bersamaan, ya, Rifka ini yang paling ngotot karena memang dia anak seorang kepala biro khusus zaman komunis, ya, si Rika ini. Ayahnya tuh Suripto Condro Saputro. Nah, ini staf biro khusus di PKI waktu pada zamannya. Nah, jadi ketika dibubarkan si Rifka ini umurnya baru sekolah SMP kelas 1 katanya. 1 SMP, ya. Nah, kemudian mulailah dia sebelum jadi anggota DPR, dia bikin dulu buku yang namanya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dan itu satu kali nyetak 2 juta eksemplar. Saya ada 2 tuh. Yang satunya tanda tangan dia langsung, ya. Yang satunya dari Dewan Dakwah. Ya. Ini Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ribut lah. Ini belum jadi anggota DPR tuh dianya. Satu kali nyetak 2 juta eksemplar, dibayarin sama siapa? Sama lembaga-lembaga sekuler termasuk Asia Foundation yang membiayai dia. Membiayai buku itu 2 juta, apa bayangkan. Pesantren-pesantren dikasih, terbuka mulai, ya. Akhirnya dia 2006 jadi anggota DPR. 2002 dia bikin buku itu, 2004 pemilu
jadi anggota DPR. 2006 dia bikin buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Terstruktur. Nah, nggak ada satupun misalnya anak DI masuk parlemen, nggak ada itu kan. Cucu Kartosuwiryo masuk parlemen, nggak ada. Malah diharamkan pemilunya gitu kan, tidak boleh ikut pemilu gitu kan. Nah, mereka jadilah, jadilah Siripka ini jadi anak PKI masuk parlemen. Apa kerjaannya di parlemen? Sikat semua, dilobi sama dia. Itulah hebatnya, ya. Kan politisi itu emang itu, ya. Lobby di intinya di lobby, ya. Di politisi itu. Dilobilah semua partai-partai. Mulailah masuk ada yang ke Golkar. Salah satu usulan dia yang paling hebat adalah adanya pembinaan tukar pikiran antar parlemen, dan diusulkan oleh dia parlemen Indonesia dengan parlemen Cina. Jadilah itu kan. Mulailah tahun 2007 itu ada antar parlemen, ya, orang anggota DPR Indonesia jalan-jalan ke Cina, kemudian dikasih masukan oleh orang-orang Cina gitu kan. Jadi begini cara mengelola negara yang baik itu gitu kan. Di saat bersamaan disikat jalan-jalan ke Timur Tengah, dijelek-jelekin, muncul Densus gitu kan. Densus 88 muncul menstigmakan bahwa kalau Islam ada di Indonesia berkuasa maka akan terjadi kekacauan. Ya, kenapa Densus namanya 88? Ada yang tahu? Kenapa nggak Densus 90 gitu kan? Kenapa Densus 88? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak? Ketua PC terang? Kenawan Densus 88? Kenawan tuh Densus 99 gitu? Lamun 99 ke Asmaul Husna. Kalau Densus 88 karena korban yang mati orang kafir di Bali pada bom Bali pertama jumlahnya 88. Ngeri kan? Kita pernah protes waktu itu. Saya hadir memprotes itu ke DPR. Kenapa mesti pakai 88? Diidentikan dengan jumlah yang mati pada kejadian bom Bali pertama. Ini kan memelihara dendam supaya mengingat-ingat, ya. Wah, waktu itu bom Bali 88, saudara kita kata mereka itu kan terbunuh oleh seorang yang beragama Islam, teroris langsung gitu kan. Nah, tapi ketika Semanggi 1, Semanggi 2, bom Semanggi 1, Semanggi 2, begitu yang bunuhnya, yang pelaku bomnya orang Katolik, ini mah cina orang gila gitu kan. Pelakunya siapa ini? Orang stres, orang gila itu. Nggak ada, boro-boro jauhin ke teroris atau kejahatan bersenjata. Nah, kalau pelakunya orang kafir, kejahatan bersenjata. Ini terstruktur, ya. Nah, ini kemudian buku-buku ini menjadi satu media yang kuat. Makanya saya waktu dengan Ustadz Adian Husaini cerita banyak kita melawan Syiah, saya melalui lapangan. Ustadz Adian bisa nulis nggak? Saya bilang enggak, saya nggak bisa nulis. Udah aja Ustadz yang nulis, kata Ustadz Adian. Udah ada sekitar 80 judul, mulai dari S1 skripsi, 80 judul skripsi sampai ke tesis yang berhubungan dengan masalah Syiah. Tapi Syiah masih kuat, tambah kuat. Itu obrolan saya pertama dengan beliau tahun 2014, ya, 6 tahun yang lalu. Jadi intinya melawan melalui media jalan, media tulisan, buku harus jalan. Tapi yang menguatkan, menghancurkan kebatilan itu adalah bagaimana perlawanan di lapangan, ya. Makanya ada aksi. Itu tuh untuk menguatkan tulisan-tulisan yang sudah seperti gini. Komunis, ya, Siripka Ciptaning ini bikin buku, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kemudian anak PKI jadi masuk parlemen. Dikuatkan oleh si Oneng, ya, oleh si Rike dengan cara apa? Temu kangen anak-anak cucu PKI. Temu kangen. Nah, saya pertama kali dapat informasi dari Ustadz Alfian Tanjung, temu kangen akan diadakan di Kuningan. Wah, di Kuningan, Jawa Barat nih gitu kan. Ya nggak bisa saya biarkan, ini wilayah kerja kita, ini wilayah dakwah kita. Saya kalau yang di DKI masih mikir lah, karena ayah teman-teman Jakarta gitu kan. Kan tanggung jawabnya mulai dari rumah helanya, di rumah, di depan rumah, di RT, di RW gitu kan. Wah, walaupun jauh Kuningan, saya kejar ke Kuningan. Saya koordinasi dengan Polres setempat, kerjasama dengan Kodim setempat. Akhirnya alhamdulillah temu kangennya dipindah. Lebih gila lagi dipindahnya ke Garut, dipindahin itu kira.
Di Garut nggak ke kontrol. Teman-teman di Garut saya kasih tahu nggak terlalu ngotot. Saya lah kerja itu pasti ragu saya kudu itu. Di bola dua tuh bisa itu kan. Di sana nggak berhasil, ke sana berhasil jadi di Garut. Nah, jadi harus dua caranya. Ilmiahnya jalan, itunya jalan. Oke, lanjut Sam ya. Ada festival film yang dibikin oleh orang-orang komunis. Kemudian yang sudah terus berlangsung adalah pembelaan Komnas HAM, LSM liberal, baik internasional maupun nasional untuk PKI ya. Dan distigmakan bahwa PKI itu adalah korban, bukan pelaku kudeta, tapi korban ya. Korban terus sampai sekarang kan, dan itu terus berjalan ya. Kemudian mereka membuat RUU KKR. RUU KKR ini adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dimasukkan melalui jalur inisiatif dari anggota DPR, diajukan kepada pemerintah supaya ada RUU KKR ya. Untuk apa? Pinter dia. Pertama dimasukkan sama dia bagaimana investigasi kejadian Tanjung Priuk gitu kan. Pinter dia. Kan korban Tanjung Priuk itu Islam kan. Nah, sehingga pimpinan-pimpinan parpol Islam rada senang gitu kan. Kita udah kasih tahu, Dewan Pengawas sudah kasih tahu. Ini inisiatif pertamanya dari siapa? Oh, dari situ. Sudah tutup aja. Tapi teman-teman yang ini, ini kan ke zaman Soeharto, ada zaman asas tunggal. Nah, kita hanya sebatas ngomong doang untuk bisa menyelamatkan atau bisa memberikan perlindungan terhadap itu. Ternyata nggak bisa. Ya, itunya mah hilang aja. Tentang Tanjung Priuknya mah. Yang muncul kekejaman Soeharto kepada PKI sampai sekarang itu kan terus berjalan. Kemudian begitu 2004, 2009 SBY masih tetap bermain mata juga baik dengan Cina dan dengan Amerika, dimanfaatkanlah oleh timnya Mega ini. Terus lagi dimanapun juga SBY masih lebih condong kepada Amerika gitu kan. Disikatlah oleh timnya Mega bahwa ini SBY ini dengan kroco-kroconya ini ancaman bagi Cina gitu kan. Ya udah, pemilu selanjutnya 2014 sikat habis gitu kan. Partai Islam di mana? Ribut kan di internal. Ribut kan ya. Di saat bersamaan semenjak tahun 2001 ya, semenjak tahun 2001 itu ini saya sampaikan juga. Semenjak tahun 2001 anak cucu Partai Komunis Indonesia itu yang tadi sudah masuk di parlemen itu, tadi saya sebutkan nama-nama itu, dia juga aktif membuat ormas-ormas sayap. Tidak kurang dari 90 ormas sayap yang berhaluan dan berpikiran sama dengan mereka sekarang. Wah, ngarana araraneh. Ya, termasuk ya yang tadi saya sebutkan think tanknya ada yang Hendardi itu yang pimpinannya Hendardi itu apa? Setara Institute. Nah, jadi Setara Institute inilah yang dibiayai pertama oleh Asia Foundation dengan menggelontorkan dana miliaran rupiah, triliunan rupiah malah, untuk membuat lembaga-lembaga skoci. Bikin lembaga sebanyak-banyaknya. Makanya saya dulu juga ngelawan Syiah dengan Ustadz Syarif bikin apa dulu teh? PAS ya, pembela Ahlussunnah. Bikin lagi sekarang saya gerak gitu kan, bikin lagi, nggak apa-apa, bikin yang banyak. Ya, pola musuh bisa kita adopsi kalau memang itu menguntungkan kita. Sekarang itu tidak kurang di 90 lembaga-lembaga skoci itu miliknya yang berpahaman kiri. Aneh-aneh ngaranna teh. Mulai yang kemanusiaan, menanggulangi bencana, menanggulangi yatim, jompo, sampai kepada investigasi dan pendampingan hukum terhadap orang yang bermasalah dalam masalah hukum. Kita masih sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada di beberapa tempat ya. Nah ini ketika majulah Pak D kita ini jadi presiden mulai 2014 itu ya, sudah kekuasaan tangan dia. Pertama, maka bantuan yang terbesar yang harus diambil dari Cina. Bagaimana supaya menggencet leher Indonesia ini, maka nyari bantuan. Di saat bersamaan, tim tanknya ahli ekonominya Mega itu menjelek-jelekan dan bagaimana supaya kita lepas dari IMF.
dari lembaga bantuan internasional yang dibikin oleh Amerika, IMF. Maka keluar dari IMF masuk ke Cina. Nah, Cina kalau sudah ngasih bantuan nggak ada cerita ngasih duitnya doang. Cina mah mau ngasih bantuan, jelema kudu di Cina, ya, barangna kudu di Cina, kapaku-pakuna kudu di Cina, ya, pacul-paculna kudu di Cina, ya, singkupna kudu di Cina, ya, bedogna gitu menang buatan Cibatu, kudu buatan di ditu, Cina mah. Dan ya karena sudah ada di presidennya sudah mereka, ya udah terus, ya. Ini indikasi yang sudah berjalan dan berhasil mereka. Bagaimana cara melawannya nanti ada cara melawannya. Kemudian kerjasama yang tadi saya katakan, karena waktu zaman SBY tidak terkabulkan, maka ketika 2014 pertama kali mulailah kerjasama antar parlemen. PDIP, Nasdem dan Golkar yang pertama datang ke Cina, belajar ke parlemen Cina. Dari parlemen Cina datang ke sini bukan untuk belajar, tapi membawa pasukan. Kalau di Indonesia mah anggota parlemen, anggota DPR datang ke itu tidak diajar, dicekokin oleh anggota DPR sana. Ada anggota DPR parlemen Cina datang ke dia mah lain dek diajar, dek ngahantem, kudu diterima gitu. Ya. Dan sampai sekarang udah 3 kali, ya. Kemudian temu kangen terus berjalan, ya. Ormas-ormas juga banyak, ya. Ini ada 30 ormas yang saya sebut di sini. Skocinya orang-orang komunis ini. Dari 90 itu nama-nama dan ininya saya udah pelajari semua, alhamdulillah. Masih banyak yang belum saya pelajari, tapi sudah tahu. Ya, 30 ini sudah saya di luar kotak, saya udah kepala saya. Namanya ini, pimpinannya ini, didirikan di sini, kerjaannya ini saya udah tahu. 30 nama ini. Ya. Tapi panjang lah kalau ditulis. Kemudian mulailah bikin lambang-lambang komunis di mana-mana dimunculkan, ya, termasuk yang disebutkan oleh Pak Alfian Tanjung di uang segala macam gitu kan. Tapi dengan mudah kan bisa dibantah. Kenapa? Karena kekuasaannya puncaknya ada di mereka. Bikin gambar apapun hanya dengan bahasa, oh ini kesalahan cetakan, ini sebetulnya maknanya bukan palu arit, selesai gitu kan. Tapi lamun orang mawa bendera tauhid gitu kan, oh iya mah HTI gitu kan. Pasti kan. Memang stigmanya begitu. Makanya dilawannya di lapangan bisa dilawan dengan konkret. Kalau di tulisan rada susah. Kalau yang kayak gitu, ya. Lanjut, saya sampaikan. Kemudian selanjutnya mereka sudah jadi putar film G13 PKI, versi mereka sudah jadi. Jadi versi mereka itu sekarang sudah jadi, menunggu, ya, menunggu RUHIP. Ya, informasi awalnya RUHIP kan sudah tidak lanjut, ya. Jadi ada BPIP nanti. Nah, ini nanti saya terangkan di ujung, ya. Di ujung saya terangkan. Putar balik sejarah PKI filmnya sudah jadi. Menunggu tahun ini mereka berharap bisa ditayangkan. Tapi karena kemarin kita cukup rame, cukup alhamdulillah masif melawannya, mereka mundur lagi untuk menayangkan film versi mereka. Kalau di internal mereka sudah ada, di YouTube sudah ditarik lagi sama mereka. Pernah di YouTube ditayangkan bagaimana sejarah PKI di Indonesia yang sebenarnya menurut versi mereka, menyalahkan umat Islam, menyalahkan Soeharto segala macam lah. Tapi karena kita test case-nya ini RUHP ini, karena kita rame gitu kan melawannya, mundur lagi, mundur. Nah, jadi film ini juga dihentikan dulu, ya. Tapi kalau nanti 16 Agustus itu lanjut, nah bisa jadi maju lagi, ya. Kemudian semenjak tahun 2015 mereka meminta kepada pemerintah, ya, karena begitu Pak D jadi presiden, meminta pemerintah dengan resmi meminta maaf kepada korban PKI, meminta maaf, ya. Kemudian di saat bersamaan 2016 mulai kenceng penghapusan perda-perda syariah melalui Cahyokumolo ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri, ya. Mereka kejar semua, tapi kita lawan di lapangan, ya. Ormas-ormas berkumpul, kita bikin perlawanan. Kenapa mesti dipermasalahkan perda syariah? Kalau perda syariah itu memang dilarang semua, berarti kita juga akan meminta sekolah-sekolah Kristen. Saya waktu itu ketika saya audiensi dengan DPR RI, begitu kalau memang betul perda syariah itu dimasalahkan semua tidak boleh ada yang jadi, berarti saya minta sekolah-sekolah Kristen tidak boleh ada yang memakai seragam sesuai dengan Kristennya. Coba lihat sekolah Kristen itu,
Mana seragamnya yang merah putih? Nggak ada. Seragamnya salib semua. Urang mah madrasah ibtidaiyah masih kene make Indonesiana, masih kene Indonesiaan. Coba lihat sekolah-sekolah Kristen itu. Mana ada? Makanya ketika sekolah saya dipermasalahkan tidak ada bendera merah putih, saya tanya, coba lihat ada nggak upacara Senin di sekolah-sekolah Kristen itu menghormat bendera merah putih, menyanyikan Indonesia Raya pada negeri? Ada nggak? Nggak ada. Saya kejar semua mereka. Ketika sekolah saya mau dikasih teguran itu, saya bilang kami di kelas itu mengajarkan bagaimana cinta tanah air kepada anak didik kami. Kita terangkan siapa pahlawan-pahlawan nasional, siapa pendiri bangsa ini. Coba tanya sekolah-sekolah Kristen. Pernah nggak mereka mengajarkan bagaimana sejarah Pancasila, bagaimana sejarah Indonesia yang benar? Nggak ada. Mentok Pak. Karena mereka berkuasa, akhirnya hanya sebatas ya udah kita tidak dimasalahkan, tapi itu tetap jalan mereka. Tidak ada mereka mengenalkan cinta nasionalis, nggak ada. Kalau saya punya ininya kurikulum mereka ada sih. Ya, di mana dapatnya? Saya kejar ke lapangan. Karena kalau nyari ke Kemenang nggak mungkin dikasih. Ya. Kemudian selanjutnya simposium yang menyampaikan kepada masyarakat umum tentang keterlibatannya Soeharto menganiaya PKI dan anak cucunya. Makanya kan di YouTube pernah viral kan, anak yang mau kerja ditanya, kamu tahu tentang Partai Komunis Indonesia? Jawabnya, ya mereka itu korbannya Soeharto. Sederhana jawabnya. Masuk ke sekolah-sekolah. Ya. Ini, nah kemudian ini sudah berjalan dan beberapa tempat berhasil ya. Simposium itu berhasil di Jogja, berhasil di Jogja yang sudah berhasil itu. Mereka mengadakan simposium anak komunis itu. Kemudian di Surabaya berhasil, di Bandung kita bubarkan ya. Kalau di Bandung insya Allah lah, selama kita tahu kita kejar pokoknya. Ya. Kita bubarkan berapa kali. Hanya di Garut waktu itu yang pertama yang kita lost ya, karena nggak keburu. Nah kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 inilah mereka kejar terus. Ya. Tercatat sudah ada 5 kali yang sangat terkenal. Oktober 99 begitu reformasi, 78 Agustus 2000, 1 sampai 9 November 2001, 11 Agustus 2002, kemudian terakhir kemarin 2016 ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah termasuk di dalamnya akhirnya sebelum istri suaminya Mega meninggal, Pak Taufik Kemas mengusulkan mengubah Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara. Nah ini puncaknya. Puncak pada zaman masih ada suaminya Bu Mega, yaitu Taufik Kemas ya. Itu nah kemudian selanjutnya maka terakhir adalah yang kemarin, karena mereka sudah menilai melalui kudeta berdarah tidak berhasil, maka sebetulnya RUU HIP ini sudah didesain oleh mereka semenjak tahun 2006. Jadi ketika 2006 itu ada kongres anak-anak komunis di Indonesia di Sukabumi, ya itu juga jebol tuh di Sukabumi waktu itu. Karena bahasanya beda, bukan memakai nama ini, tapi memakai nama lain. Ternyata di dalamnya mencanangkan bagaimana strategi mengembalikan kekuasaan Partai Komunis melalui kudeta Pancasila atau kudeta ideologi dengan cara konstitusi. Nah, maka diklaimlah oleh si Rika Ciptaning ini dengan si Diah Pitaloka itu, anggota DPR RI itu 350 adalah anggota kami gitu kan. Dalam bukunya itu kan, dalam bukunya bahwa 350 anggota DPR RI yang ada itu adalah merupakan anak cucu keturunan komunis. Sehingga diceramahkan oleh Alfian Tanjung, dan Alfian Tanjung ditangkap karena menceramahkan itu, tapi dibebaskan karena ternyata di pengadilan menyatakan Alfian hanya mengutip buku. Nah, jadi Alfian hanya mengutip buku tulisannya si Rika Ciptaning itu. Maka bebas. Nah, makanya saya juga berani mengatakan dalam buku dia mengatakan sebagian besar anggota DPR RI sekarang ini adalah anak cucu keturunan komunis. Maka mereka merasa pede. Hak inisiatif dipakai lagi. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu hak inisiatif ini dimunculkan. Ya, setahun yang lalu paling tidak mulai sidang pertama RUU HIP itu disampaikan. Jadi bukan ujug-ujug gitu kan. Cuman masalahnya
tidak ada lagi lembaga-lembaga yang bisa melibatkan publik secara utuh. Jadi tidak ada lagi dulu kan kalau mau memutuskan rancangan undang-undang itu diajukan, datangkan dulu pakar, uji dulu dengan pakar. Ada lembaga-lembaganya dulu tuh, apalagi zaman Soeharto. Termasuk Majelis Ulama Indonesia dihadirkan dulu kalau mau mengusulkan salah satu cara mengusulkan undang-undang di Indonesia ini. Nah, semenjak 2 tahun yang lalu hilang, nggak ada. Sebetulnya 2 tahun yang lalu semenjak awal KPK ya, ketika KPK itu tentang undang-undang KPK itu sudah tidak lagi melibatkan publik secara profesional. Nah, kalau sebelumnya itu kan ini kalau berhubungan dengan kebudayaan maka didatangkan ahli-ahli budaya baik dari agama Islam, Kristen, sekarang dikumpulkan, uji coba dulu, uji publik dulu, enggak. Ini enggak lagi. Hilang aja langsung RUU HIP ini langsung masuk. Nah, anggota DPR kita yang dari Islam maksud saya ya tadi terlalu enjoy gitu kan, tidak rikat. Harusnya langsung dari awal. Ini enggak. Begitu sudah terdesak di DPR baru seperti teman-teman PKS kita, setelah terdesak baru diributkan di masyarakat umum. Mestinya dari awal. Kalau orang-orang komunis itu dari awal, kita dari awal sudah tahu itu. Sehingga Dewan Dakwah itu dari 2 tahun yang lalu sudah bikin surat Dewan Dakwah Pusat itu bahwa yang namanya ideologi Pancasila ini sudah final sesuai dengan hasil rumusan dan kesepakatan para founding father. Jangan dirubah-rubah lagi, ya. Nah, maka apa sih yang krusialnya di RUU HIP ini? Krusial di RUU HIP ini adalah namanya juga rancangan undang-undang, gitu kan? Ya, itunya harusnya ideologi Pancasila itu pertama adalah memasukkan konsiderannya itu adalah musuh dari Pancasila. Musuh dari Pancasila ini adalah komunis yang ada di negeri yang kita cintai ini. Ini faktanya ya. Faktanya itu yang sekarang sudah terakomodir dalam Undang-Undang Darurat nomor 2526 tahun 66 itu udah jelas bahwa musuh Pancasila itu adalah komunis. Itu jelas. Tapi ketika bikin rancangan undang-undang ini, haluan ideologi Pancasila ini tidak dimasukkan sebagai konsideran. Hilang. Nah, itu yang paling krusialnya. Jadi kalau ternyata tidak dimasukkan, berarti ada peluang nantinya paham komunis itu masuk dalam ideologi Pancasila ini. Bahkan lambat laun yang menjadi Pancasila itu menjadi Trisila itu, mengutip apa yang diceramahkan oleh Soekarno dalam pidatonya. Diulang lagi oleh Ibu Wati, gitu kan? Umi Wati kan? Diulang dalam rapat partainya. Diulang bahwa Pancasila yang dipahami oleh mereka adalah Pancasila yang Trisila dan Ekasila. Ujungnya Tuhannya tidak ada, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Yang sila keempatnya dihilangkan juga, ya. Berdasarkan musyawarah keterwakilan dihilangkan juga. Karena kalau sudah komunis tidak ada musyawarah bagi mereka. Nah, inilah sebetulnya yang membuat RUU HIP ini sangat berbahaya buat Indonesia, bukan hanya buat umat Islam, ya. Jadi beberapa hal yang paling berbahaya itu adalah apabila, tapi saya ingin informasikan dulu, kemarin sidang terakhir 16 kemarin RUU HIP ini sudah dinyatakan tidak akan dilanjutkan. Tapi ketok palunya nanti tanggal 16 Agustus. Lisannya sudah menyatakan. Ya subhanallah, mudah-mudahan itu salah satu upaya kita yang aksi di mana-mana gitu kan. Teman-teman Persis bikin spanduk kemana-mana gitu kan, instruksi sampai se-Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan itu bagian dari upaya memang konkret di lapangan, bukan dalam tataran konsep lagi kita melawannya. Sehingga sidang kemarin tanggal 16 itu menyatakan RUU HIP ini tidak akan dilanjutkan dalam pembahasan prolegnas yang akan dilanjutkan pada tanggal 16 Agustus 2020 nanti. Tapi ketok palunya sengaja digantung. Kenapa? Karena ada gantinya. Gantinya adalah PIP. Pedoman jadi BPIP itu. Jadi yang ketuanya ya tadi Umi tadi ketuanya ya. Tapi di dalamnya ada Mahfud MD, Agil Siroj gitu kan. Jadi nah ini kalau ternyata HIP tidak kemudian BPIP tetap, maka konsekuensinya adalah tetap saja satu akan menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler 100%.
dengan pandangan hidup yang ateis. Kalau sudah ateis berarti kesananya identik dengan komunis. Jadi BPIP juga sama aja nanti isinya sama, tidak ada yang krusial dirubah. Di dalamnya sama aja, tidak mengakomodir Undang-Undang Darurat 25 2666 tidak mengakomodir itu, kemudian di dalamnya mengakomodir adanya perubahan stigma dari Pancasila yang 5 dasar menjadi 3 ya. Satunya belum, masih nunggu dia. Ya memang begitu polanya. Tes aja dulu ya. Kemudian tentu saja ideologi komunis menjadi legal keberadaannya di negeri Indonesia ini, dan kalau ideologi komunis legal maka muncullah Partai Komunis Indonesia bisa ikut pemilu lagi ya. Kemudian esensi Pancasila akan hilang. Esensi Pancasila yang sudah dibentuk dan disepakati oleh para pendiri bangsa ini, yang dia semangatnya atau ruhnya Pancasila ini adalah Piagam Jakarta, walaupun sekarang tidak disebutkan 7 katanya, tapi dekret presiden mengatakan itu ruhnya bagian dari ruh terjiwai oleh Piagam Jakarta. Tapi kalau BPIP ini jadi ya hilang. Jadi esensi Pancasila yang murni tadi hilang. Menjadi esensinya Pancasila yang 1 Juni yang tanggal 1 Juni 1945. Yang tadi yang disebutkan oleh Soekarno mah cenderung kepada Nasakom tadi ya. Kemudian Kementerian Agama jelas kalau sudah BPIP berhasil didirikan atau berhasil disahkan, tentu tidak ada Kementerian Agama ya. Sekarang ada saja sudah diacak-acak isinya kan ya. Jadi kalau yang sekarang diributkan akan dihapus pelajaran agama ya, sebetulnya itu 2 tahun yang lalu sudah ada edaran dari Kemenag. Saya kan kepala sekolah ya, pernah jadi kepala sekolah. Sudah ada edaran. Jadi yang dimasalahkan itu adalah bukan pelajaran agamanya, tapi PAI-nya ya, pendidikan agama Islam, yang di dalamnya ada akidah, akhlak dan bahasa Arab. Jadi yang akan dihilangkan itu sebetulnya akidah akhlaknya. Jadi PAI di dalamnya ada akidah akhlak dan akidah akhlak itu kalau dalam bahasa Madrasah Ibtidaiyah adalah Kurdis. Ya ibu-ibu nu ngajar di MI tidak. Jadi Kurdis, Al-Qur'an sebagai akidah, hadis sebagai akhlaknya gitu. Jadi dari awalnya situ hilang dulu akidah Kurdisnya, maka nanti setelah Kurdis hilang, akidah akhlak hilang, bahasa Arab hilang. Bahasa Arab kan konsep untuk memahami Islam itu kan dari bahasa Arab. Ya. Awalnya dari situ, pelajari bahasa Arab bisa memahami Islam dengan yang benar itu. Nah, jadi bisa jadi hilang. Sekarang aja sudah namanya masih ada tapi fungsinya sudah mandul kan. Kementerian Agama itu masih ada wujudnya tapi isinya sudah mandul. Namun kata orang sering menyebutnya wujuduhu ka'adamihi gitu kan. Ayah sih ayah tapi kita ngaruh gitu, yang bagaimana mengawal umat Islam, bagaimana mengembangkan ajaran Islam itu udah sampai enggak. Bahkan Kementerian Agama dalam hal ini khusus menterinya bahkan kadangkala menyuarakan sesuatu yang kontraproduktif dan bahkan merugikan umat Islam gitu kan. Termasuk ujuk-ujuk temen haji tahun ini gitu kan. Acan guys ngomong gitu. Ternyata ditanya siapa yang mengatakan itu? Ya Pak D gitu kan, ternyata gitu kan. Ya jelas bisa jadi kalau BPIP ini jadi menggantikan HIP, ada lagi yang lebih bahaya. Bisa jadi Majelis Ulama Indonesia bisa jadi hilang. Kenapa? Karena nanti kan kalau udah mencenderung kepada ateis, kepada komunis kan tidak ada agama. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini kan intinya adalah Islam kan? Sudah dihilangkan MUI juga. Makanya kemarin yang sangat berkepentingan dalam artian subhanallah kita bersyukur, berterima kasih maklumat MUI, gitu kan? Nah, jadi kalau RUU HIP tidak jadi tanggal 16 kemarin digantung, kemudian tanggal 16 Agustus nanti ternyata hilang dan diganti dengan BPIP dan disahkan, maka secara otomatis TAP MPRS nomor 252666 itu tercabut. Tidak perlu lagi ribut-ribut di DPR. Karena sudah masuk kan di BPIP tadi. Makanya tuntutan kita ke depan itu adalah bukan
mencabut BPIP-nya, tapi membubarkan BPIP. Siap-siap aja aksi lagi. Ya mau nggak mau udah kumaha ya tuh da urang mah. Karena MUI sudah mengatakan masyirah kubro secara konstitusi. People power tapi ada konstitusi. Jadi people power konstitusi teh aksi Pak namina. Masih ada undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi kalau BPIP-nya sudah selesai, bisa jadi undang-undang mengatur tata cara mengatur menyampaikan pendapat di muka umumnya bisa dihapus juga. Nah kalau udah dihapus, nggak bisa lagi kita aksi. Ya, sama dengan zaman Soeharto kan tidak bisa kita aksi. Ya, aksi saeutik ciduk gitu kan? Aksi saeutik ciduk. Nah mumpung sekarang masih ada kesempatan, siap-siap Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana caranya? Seperti kita ngebahas ini. Sebenarnya kalau pakai slide, saya lupa nggak bawa infografis. Ini lebih genre gitu ya. Bagaimana sikap kita bagaimana, gitu kan? Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti pasalnya ada penganuliran, ya, bukan pencabutan. Kalau BPIP-nya jadi tidak perlu dicabut, tapi dianulir. Berarti kembali aya, ya, rengkol nama aya. TAP MPRS 252666 teh masih aya rengkol nama, tapi isinya sudah tidak berfungsi, ya, disfungsikan dengan disahkannya BPIP itu. Nah ini yang berhubungan dengan RUU HIP-nya sudah nggak ada, kemudian BPIP yang akan digolkan. Nah itu saja mungkin untuk sementara. Silakan kalau mau ada dialog untuk melengkapi segala macam, mangga silakan. Mangga Ustaz. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Ustaz menambah wawasan kita untuk membangun sebuah siasat. Maka sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz, saya kembali lagi kepada hadirin. Barangkali masih ada yang penasaran, ya, ingin yang ditanyakan kepada Ustaz mengenai tentang haluan ideologi Pancasila dan komunis. Tadi sudah jelas disampaikan, tidak benar-benar. Maka saya akan ke waktu 2 sesi, ya. Yang pertama penanya dari bapak-bapak dulu, nanti dilanjut oleh ibu-ibu yang langsung bisa menanyakan kepada saya. Makanya saya persilakan kepada bapak-bapak dulu, ibu, ya. Nanti bapak-bapak yang bertanya, nanti ada saja yang akan menjawabnya. Mungkin dari Pak Ketua Cabang atau dari Pak Wakil, Pak Alim dari ditanyakan. Saya akan Pak Alim Wakil Ketua Perspektif Cabang Akbar tadi. Alhamdulillah. Ingin bertanya mengenai hal yang lebih yang mendetail lah untuk membangun semangat spirit. Terima kasih. Waktunya saya ingin sedikit tanya tentang BPIP itu. Saat ini sudah bergulir atau belum? Dan kalau kita lihat kemarin sampai tanggal 24 ininya. Dan BPIP itu bahaya seperti apa sampai sedemikian rupa juga dari pemerintah menggulirkan itu gitu. Jadi mohon penjelasan yang lebih. Terima kasih. Iya, kalau BPIP itu kan badan, ya. BPIP itu Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jadi kalau dulu mah kan ada apa namanya itu? Apa sih namanya itu? Apa dulu teh? Lupa lah saya. Pokoknya intinya BPIP itu adalah badan, kan? Jadi Badan Pembina Ideologi Pancasila. Jadi dialah yang sekarang ini tugasnya itu adalah menafsirkan Pancasila, mengawal Pancasila sesuai dengan tafsiran Pancasila yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, yaitu dengan silanya yang 5. Nah, tapi kalau nanti dirubah menjadi undang-undang,
Makanya jadinya RUU kan, rancangan undang-undang BPIP. Yang sekarang ini kekuasaan haknya BPIP itu yang dikuasai oleh Ibu Mega itu adalah dia mengawal Pancasila dengan tafsiran yang ada, tafsiran yang 5 sila ini. Tapi kalau dia dijadikan undang-undang, isinya bisa berubah. Jadi kalau dijadikan undang-undang, maka para pengurus BPIP ini dia punya kewenangan penuh menafsirkan Pancasila. Mau menafsirkan Pancasila yang mana? Mau Pancasila yang 17 Agustus, mau Pancasila yang 18 Agustus, atau mau Pancasila yang 1 Juni 1945. Nah, tentu saja kita meyakini kalau rancangan undang-undang BPIP ini disahkan, maka Megawati dengan timnya itu akan menafsirkan Pancasila sesuai dengan yang 1 Juni. Nah, ini kewenangan kalau BPIP itu. Badan. Ya, makanya kalau Mahfud MD mengatakan tidak perlu jadi undang-undang, tidak perlu dikasih undang-undang. Tapi sama aja berbahaya. Kalau dia mengusulkan menjadi dewan. Ya, dewan pembina. Kalau sekarang kan badan. Nah, kalau badan itu kewenangannya hanya sebatas menafsirkan dengan Pancasila yang ada. Tidak boleh dia keluar menafsirkan Pancasila yang lain. Kalau jadi badan, bisa jadi badan, misalnya badan pembina ideologi Pancasila, bisa jadi isinya, konsideran di dalamnya bisa menafsirkan sesuai keinginan sendiri. Tapi kalau jadi undang-undang itu mutlak. Kalau jadi undang-undang itu mutlak, berarti gimana dia, gitu. Tentu saja ini adalah mengkudeta Pancasila. Ya, kudeta konstitusional teh namanya eta teh. Karena mereka sudah memahami kalau kudeta secara berdarah 2 kali tidak berhasil. Ya, 48 sama 65 kan nggak berhasil mengkudeta berdarah itu, berdarah-darah. Mereka paham. Makanya dulu kan istilahnya ada Ibu Pertiwi lagi mengandung gitu kan, mau lahir komunis. Nah, sekarang mereka nggak berani lagi ngomong-ngomong itu. Tapi mereka kudeta konstitusi. Kudetanya melalui jalur konstitusi. Masuk di anggota MPR, masuk dari MPR memberikan hak inisiatif, dari MPR hak inisiatif kepada presiden. Di saat bersamaan presidennya juga sudah menjadi petugas partai kan. Nah, diakomodir. Maka kemarin akhirnya tidak secara prinsip anggota DPR kita gagal mengawal ideologi Pancasila yang sesuai keinginan umat Islam. Walaupun rame di medsos PKS menolak segala macam, iya kita akui. Tapi secara perjuangan saya sebut gagal. Nah, siapa yang kemarin berjasa besar? MUI, Majelis Ulama Indonesia, dengan maklumatnya. Karena ketika MUI memberikan maklumat, semua tersadarkan. Coba kita lihat ya bagaimana proses aksi perlawanan terhadap RUU HIP ini. Pertama, direspon oleh ormas-ormas Islam, Dewan Dakwah, Persatuan Islam, Muhammadiyah, hanya Nahdlatul Ulama yang terakhir membuat pernyataan. Semua pernyataannya sama, menolak RUU HIP, ya. Tapi tidak bergeming tuh. Baik anggota DPR ataupun presidennya tidak bergeming, lanjutnya terus. Habib Rizik di Saudi bikin pernyataan habis menolak RUU HIP. Kemudian usut inisiatornya, makzulkan presiden. Ternyata anggota EPI-nya juga sebagian besar hari-hari hirup gitu kan. Biasa weh. Tidak wah kumaha gitu, biasa-biasa weh. Akhirnya Habib Rizik menyatakan ini pendapat saya gitu kan. Maksudnya tidak mengikat kepada FPI. Selesai. Terus saya tidak bergeming. Kumpul lagi kita di Dewan Dakwah. Nah, kemudian saya diundang. Saya mengundang Ustaz Alfian Tanjung ke Bandung, ngadain acara di Bandung. Kemudian saya diundang ke Jakarta, bertemulah MOI, Majelis Ormas Islam. Ada MOI. MOI itu inisiatif ormas-ormas Islam, Persis, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, ya. Minus NU masih belum. Al Irsyad, Al Wasliyah berkumpullah di Jakarta. Kemudian ngumpul ketemu juga dengan teman-teman dari yang ramai kemarin aksi 212 kumpul. Akhirnya datanglah kita ke MUI. Ternyata MUI sudah menyatakan membuat maklumat. Cuman isi maklumatnya tidak ada ancaman. Waktu itu normatif lah MUI ya. Jadi menolak RUU HIP segala macam. Kemudian ternyata, nah ketika sudah bertemu dengan ormas Islam, tambahlah ancaman. Apabila RUU HIP ini tetap dilaksanakan,
di bersikukuh pemerintah mensahkan, maka MUI memaklumatkan iskariman au mutsyahidan dengan masyiroh kubro. Masyiroh kubro inilah yang bisa ditafsirkan sebagai people power, tapi ditambah lagi oleh MUI people power dengan cara konstitusional. Nah, muncullah ada yang poin ke-7 dan poin ke-7 yang dimasalahkan oleh pemerintah sekarang. Poin ke-7 itu adalah apabila masyarakat ya menemukan orang-orang yang menyebarkan paham komunis, maka masyarakat hendaklah datang ke TNI. Inilah yang dimasalahkan oleh mereka. Kenapa tidak ke Polri gitu kan? Kasinggung lah Polri gitu. Sepertinya diidentikan kalau Polri sudah pro mereka gitu kan, marah lah gitu kan presiden dengan BIN, datanglah ke MUI. Nah sekarang MUI sedang ditekan Pak supaya mencabut maklumat itu. Nah kita juga terus, makanya kita kemarin aksi terus apa dalam rangka menguatkan MUI supaya jangan tongkeung MUI gitu, kita rakyat bersama MUI. Makanya kemarin yang saya katakan tadi yang paling berjasa pada saat ini menyelamatkan ini adalah maklumat MUI, tidak partai-partai, tidak Habib Rizik gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan. HIV-nya sudah mudah-mudahan sudah diketok, nanti diketok palu tidak dilanjut. BPIP-nya juga kita minta bubarkan. Paling tidak tahapannya adalah menggagalkan mencabut tidak menerima, tidak dimasukkannya RUU BPIP ke Prolegnas tahun 2020. Kalau HIP-nya insya Allah udah, kemarin udah tinggal di ketok palu selesai. Nah tapi BPIP ini masih punya peluang besar, ya paling tidak jadi badan. Kalau tidak jadi undang-undang jadi badan, jadi apa? Jadi dewan. Ini yang bahaya. Mahfud MD kadang-kala memang sok aneh-aneh ngomong. Nah sudahlah jadi dewan aja, nggak perlu jadi undang-undang. Mun isina sarua wae sih. Memang secara kedudukan di negeri kita, badan, dewan, undang-undang, ya pertama undang-undang paling tinggi gitu kan, dewan nomor 2, badan nomor 3, emang benar sih gitu. Makanya semuanya kita minta bukan hanya RUU-nya, BPIP, bukan hanya dewannya, bukan hanya badannya, tapi BPIP-nya yang harus dibubarkan. 1 tahun menghabiskan dana untuk menggaji pengurus BPIP ini 90 miliar. Dulu siapa yang keluar tuh yang mundurkan diri? Ustadz siapa? Siapa yang dulu yang masih muda tuh yang keluar, kan asalnya masuk di BPIP tuh, di Badan Pengawas Ideologi Pancasila, itu digajinya ratusan juta sebulan, 1 orang. Bahkan sekarang ketuanya itu kan Umi. Nah, berapa itu 1 bulannya? Makanya wajar kalau 1 tahun 90 miliar. Kalau 1 tahun 90 miliar berarti 1 bulannya berapa tuh? Hampir 7 miliaran berarti kan? Gaji berapa orang itu 7 miliar? 14 orang kalau nggak salah. 14 orang sebulan 7 miliar. Di saat negara seperti ini. Tapi begitulah kalau yang memang sudah berpaham-paham ke kiri ya gitu. Nah itu mungkin Pak ya kondisi realnya. Makanya siap-siap untuk Agustus itu kita akan, bukan Agustus, tetap kita aksinya dari sekarang. Insya Allah nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman dengan PW Persis, dialog tentang respon masyarakat Jawa Barat terhadap RUU HIV dan BPIP. Insya Allah kita akan sedang rancang untuk dialog diseminarkan. Jadi kita harus jalan Pak. Buku yang suka nulis terus, buku tulis ilmiah di medsos di mana-mana nulis. Kemudian forum-forum dialog kita jalankan terus. Ya ujungnya ya aksi. Mau nggak mau harus aksi. Dah mengpengaya kayaknya undang-undang negaranya yang bolehkan. Ya. Awal bisawab. Ya, itu aja. Mangga yang lain. Ketika ada indikasi-indikasi di lingkungan kita, bagaimana kita mengantisipasinya? Mungkin itu seperti itu pertanyaannya. Iya. Ya sebetulnya kalau materi saya ini ada sampai kepada
apa namanya? Jadi kan gerakan komunis internasional ini, gerakan komunis nasional ini dibiayai sebagian besar oleh komunis internasional, itu kan. Dan mereka juga sedang mencari duit dari penggugatan terhadap korban korban yang jadi menganggap korban. Kayak gini, kalau mereka PKI merupakan pemenang dalam menggugat tentang kejadian TAP MPRS itu ternyata dicabut, berarti kan PKI posisinya berarti benar, tidak salah. Maka PKI akan menuntut hak kompensasi 2,5 miliar rupiah per orang. Dan mereka mengklaim itu ada 20 juta korbannya. Jadi 20 juta dikali 2,5 miliar, seberapa miliar tah? Ya, 20 juta. Gelo tuh, nya gelo cek urang mah, tapi da manehna mah tadi tidak ada konsep taubat, tidak ada konsep memaafkan bagi siapapun juga komunis itu. Makanya mun urang masih santai we salah urang, enggak bisa. Karena bagi mereka mah enggak ada konsep memaafkan, tidak ada konsep minta maaf. Tidak ada konsep taubat. Lamun berkuasanya enggak usah dendam, gitu kan. Nah, kemudian jawaban kita apa? Jadi selain, karena kan tujuannya selain minta kompensasi ikut pemilu 2024 kan gitu. Nah, kita harus tetap menyadarkan diri kita ya, menjadi seorang muslim yang punya jiwa petarung. Kalau tadi mendapatkan indikasi tadi, koordinasi dengan DKM, dengan masjid, kemudian datang ke kodim setempat. Kalau untuk tingkat kecamatan Babinsa. Tapi ini penting. Bapak dan Ibu sebelum lapor harus cari info dulu. Ini Babinsanya gimana nih? Gitu kan? Kalau ternyata tidak, ya cari ke kodim. Saya antar boleh. Saya udah berapa kali melaporkan itu dan alhamdulillah qadarullah berhasil. Ya, di beberapa tempat di provinsi, di kota kabupaten di Jawa Barat, saya udah di Subang kemarin kita melaporkan berhasil, alhamdulillah. Berhasil menangkap dan dilaporkan nangkap, ya lumayan lah. Sampai meh dibikin ke aparatnya, di lumayan ke heula lah. Jadi ini. Kemudian kan kepukur mah yang kemarin tiap desa gitu. Luka tah nah jeung eta buku teh aya desana. Kalau misalkan orang pengen beli salinan eta di mana pengennya? Ya, insya Allah kita Dewan Dakwah dengan MUI akan memperbanyak satu maklumat MUI yang kemarin. Yang kedua buku merah tentang bahaya komunis itu. Insya Allah kita akan coba. Ya kita berharap ini tadi kan jiwa petarung kita optimalkan peran ormas Islam bekerjasama dengan DKM. Makanya mudah-mudahan nanti Persis bisa mencetak nasional mungkin PP Persis. Saya udah kontak-kontak dengan Mang Haris juga. Paling tidak cetak buku lah, bukan hanya nyetak spanduk. Kita udah nyetak sebenarnya 500 eksemplar, tapi kalau ini sudah habis Pak. Kita Dewan Dakwah sudah nyetak 500 eksemplar, kita sudah bagi-bagikan kemarin. Nah mudah-mudahan ormas-ormas Islam yang ada bisa mencetak kembali sendiri, cetak sendiri, bahkan bisa jadi misalnya Persis Press yang mencetak misalkan, memperbanyak istilahnya. Nggak apa-apa dah, itu mah legal. Ada isennya komplit lah dengan hukum-hukum negaranya komplit. Jadi dalam rangka mengawal NKRI ya. Emang ada 5 langkah strategis ya untuk melawan komunis tuh. Sebetulnya sama melawan aliran sesat itu 5 langkah konkretnya. Yang pertama ada penyadaran sejarah. Kan tadi dihantam sejarahnya kan. Makanya penyadaran sejarah terhadap anak-anak kita nih, anak-anak muda kita. Makanya sering-sering aja. Saya di rumah sering nonton buka film itu. Film G30 Spek itu sering saya tontonkan. Guru-guru saya, guru-guru yang ngajar di saya sengaja nonton gitu kan. Kemudian saya terangkan juga, makanya di sekolah saya tuh ada foto-fotonya Pak Natsir gitu kan. Nah teman-teman di Persis kan bisa foto Isa Ansori. Sejarah Indonesia mencatat yang paling pertama berani buka konfrontasi itu adalah Isa Ansori dengan front anti komunisnya. Kalau itu mengakar Pak. Ya cerita Pak Rusad Allahyarham itu mengakar sampai Hizbullah di lapangan itu betul-betul itu mengawal front anti komunis itu. Dan itu guru besar Persis. Makanya Persis harus ngambil langkah yang konkret lagi. Makanya di sini nanti ketua PC mangga kalau mau daftar ke kita
menjadi pasukan anti komunis ya. Kita punya gerak namanya, Gerakan Rakyat Anti Komunis. Nah, silakan diwakili oleh semua yang hadir. Ngawakilan sangamprah. Ya, iya enggak? Iya. Betul. Iya. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kenapa Kiai Haji Isa Ansori membuat front anti komunis? Sejarahnya itu kenapa beliau Allahyarham itu bikin front anti komunis? Itu untuk menguatkan mentalnya TNI. Sehingga sekarang juga bahasanya TNI itu tetap akan melihat, karena undang-undang Pak, undang-undangnya sekarang kan sudah dikebiri. Kalau dulu keamanan itu kan tanggung jawab TNI. Kalau sekarang keamanan itu tanggung jawab Polri. TNI akan turun kalau diminta oleh Polri. Itulah yang saya katakan tadi, pemerintah dalam hal ini Presiden marah melalui BIN kepada MUI. Karena MUI membuat maklumat apabila masyarakat menemukan kejanggalan dan nyata ada yang menyebarkan paham komunis, maka lapornya ke TNI. Itu nomor 7 Pak. Nah, sebetulnya berarti kan sudah kita pahami kenapa MUI bikin maklumat itu. Berarti di tubuh Polri ada masalah. Pertanyaan Bapak terakhir adalah gimana tubuh TNI? Nah, MUI makanya berani ngomong itu, ya, ini maaf ya. MUI makanya berani mengatakan itu di poin 7 karena sudah ada komunikasi. Nah, masih komunikasi siapa? Siapa di TNI itu? Itulah yang disebut dengan Kopassus. Aman Kopassus tuh. Sampai saat ini Kopassus. Tapi undang-undang negara mengatakan mereka nggak akan turun kalau belum ada permintaan dari Polri. Nah, makanya MUI mendesak masyarakat, meminta kita bersama, rakyat bersama TNI. TNI bisa turun kalaupun tidak diminta oleh Polri kalau masyarakat secara masif meminta. Contoh di mana? Di Aceh. Di Aceh kan tidak ada permintaan Polri kepada TNI untuk turun ke lapangan. Tapi masyarakat Aceh yang meminta. Maaf, bukan di Aceh, Papua. Di Papua kan Polri tidak minta ke TNI untuk turun. Sehingga masyarakat di Papua itu dibunuh banyak sama gerakan pengacau keamanan gitu kan, GPK itu. Dan GPK itu kan mayoritas agama Nasrani. Jadi di Papua yang muslim itu dikejar, dibunuh Pak. Termasuk dai Dewan Dakwah itu sekarang udah ada pulang 2, hampir terbunuh. Nah, karena Polri tidak meminta terus ke TNI, maka masyarakat yang datang berbondong-bondong datang ke Jakarta meminta TNI turun di sana. Akhirnya turunlah TNI di Papua sana. Nah, sekarang kalau di Jawa Barat terjadi begitu, makanya kita dari kemarin sudah kita lakukan dalam rangka menguatkan mental TNI. Jadi kita sudah menyatakan lewat Polri gitu. Ya memang serba dilema ya. Karena kita melibatkan itu udah jelas kata ini ijtihadnya MUI. Tapi insya Allah kalau Kopassus masih aman. Makanya MUI berani ngomong itu. Ya, walau alam bisawab. Sesi pertama sudah ya di bapak-bapak tadi 3 pertanyaan dari bapak-bapak. Nah, sesi kedua mana angka akhwat atau ibu pemudi yang berada di Taroskeun mengenai hal tema yang tadi disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Ustaz. Mana biasa pada tadi tetapi nyariosna ada tarik. Mangga Bu. Saya
menyebutnya kemarin pamit beribadahna pimpinan cabang persatuan Sanggampar beserta otonom jangan sampai di sini ya ketika ada pembahasan dan kajian, karena ini baru bagian pertama fatwa. Insya Allah ke depan nanti kita oleh Pak Ketua, karena ini momen yang kita harus memperkuat di internal kita di Jamiah Persatuan Islam Ngamra, karena yang kita lawan bukan suatu organisasi yang sifatnya hanya di lapangan saja, tapi masuk ke sebuah ranah konstitusi itu yang lebih berbahaya dari yang disampaikan oleh Ustaz. Maka kedepannya ya insya Allah dengan izin Allah nanti sama pimpinan cabang dan Pak Ketua hadir, Pak Wakil Ketua juga hadir, dan yang para basir juga hadir. Alhamdulillah saya sendiri selaku SDMO Persis Ngamra, nanti juga dengan mereka dari juga dakwah pendidikan insya Allah untuk melanjutkan kajian ini, karena memang tadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bukan hanya keinginan pribadi, tapi kita ingin membangun negeri ini tetap berdiri sesuai dengan tuntunan dan referensi daripada ajaran Islam. Nah, mungkin kalau tidak ada lagi, Terakhir dari saya. wah, Kalau nggak ada pertanyaan, oh ada, itu masih ada. mengapa? Terkait dengan kondisi Nabi hendak umat Islam, cuma ayat kita sekarang hadis Nabi yang Nabi nyarioskeun dari zaman umat Islam itu seueur, tapi anjeunna terdapat kekuatan gitu umat Islam teh. Nah karena si kafirna tadi candak kasieuna ku Allah teh, lantas urangna diseueurkeun kalau cinta dunia sareng cinta maut atuh kiat-kiat Ustaz upami kondisi seperti itu. Iya, memang hadisnya cukup terkenal ya, bahwa datang suatu zaman kita nih. Kalau dulu Nabi 14 abad yang lalu bilang akan datang suatu zaman gitu kan, antada alaikumul umamu gitu kan, umat-umat lain memposisikan kamu seperti makanan yang sudah siap dihidangkan di meja makan gitu kan, dan mereka berebut untuk memakan kamu, sehingga sahabat menanyakan akilatun mina yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada waktu itu? Nabi mengatakan la bal kathirun walakinakum gusaun kagusa isail. Nah, tidak, jumlah kamu umat Islam banyak pada waktu itu, tapi seperti buih di lautan. Dan sungguh telah ada dalam hati-hati orang Islam itu penyakit yang berbahaya, dan Allah cabut rasa takut musuh kamu terhadap kamu. Maka Nabi mengatakan itulah penyakitnya al-wahan. Al-wahan itu adalah hubud dunya wa qaryatul maut, terlalu cinta dunia dengan dunianya dan takut dengan kematian. Ya ini maksudnya memang kajian khusus. Bagaimana cara menghadapinya posisi saya sekarang? Ya nggak ada seperti kecuali dengan penguatan individu kita mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang akhirnya membuat kita takut mati dan terlalu cinta dengan dunia. Karena hawa nafsu ini kan hawa nafsu yang tidak terkendali itu seperti Quran mengatakan dalam surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan itu surat Quran mengatakan seperti binatang ternak yang hanya memenuhi kebutuhan perut dan syahwatnya saja. Orang-orang yang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu hanya berpikir bagaimana membuat nikmat perut dan syahwatnya. Tidak peduli dengan cara apapun. Nggak ada lagi halal haram kecuali dia memenuhi keinginan perut dan syahwatnya saja. Tidak ada lagi halal haram. Nah, dengan itu akhirnya matilah hatinya untuk membawa kebenaran. Nah, sudah takut mati, sudah gitu. Maka kuncinya yang tadi adalah pertama adalah mengawal hawa nafsu kita supaya dia taat kepada kebenaran. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta tabi'an hawahu bima ji'tu bihi. Tidak disebut beriman yang benar seseorang itu apabila hawa nafsunya tidak tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Apa yang dibawa Nabi itu risalah, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau hawa nafsu kita tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi, tidak beriman, kata Nabi. Nah, maka caranya apa? Aqimus shalah, kata Quran itu. Ya, dalam Quran disebutkan tegakkan salat, kemudian wa dzikrullah, zikir kepada Allah, kemudian wa anfaqu, berinfak. Berinfak untuk apa? Karena zaman Nabi ada infak sedekah itu karena ada perang. Syariat ada zakat infak sedekah itu karena ada peperangan. Sebelum ada peperangan nggak ada zakat infak sedekah. Karena pembiayaan perang itu harus diambil dari dana zakat, infak dan sedekah. Kenapa ada perang? Karena ada intervensi dari musuh Islam. Musuh Islam itu siapa? Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah.
ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, bahwa setiap orang yang lahir itu dalam keadaan fitrah kecuali kedua orang tuanya atau lingkungannya yang bisa menjadikan dia Yahudi. Berarti musuh fitrah itu adalah tadi syahwat dalam diri pribadi kita. Di luar ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Yahudi saat ini representasinya adalah Amerika dengan Zionis Israel. Nasrani representasinya adalah Vatikan, Katolik. Majusi representasinya adalah Cina dengan Iran, ya, Persia. Maka ada muncul Syiah dengan komunis. Itulah musuh fitrah kita. Cara melawannya beda. Kalau hawa nafsu, lawannya dengan zikir, sholat, gitu kan, mendekatkan diri, tilawah Quran, taklim. Kalau sudah lawan Yahudi, Nasrani, Majusi, nggak bisa hanya dengan baca Bismillah, nggak bisa hanya bisa baca zikir. Itu iya sebagai basic kita, tapi di lapangan harus berhadapan. Maka berhadapan pola pikir, bagaimana melawan pola pikir mereka, bagaimana melawan habitat kebiasaan mereka. Termasuk dulu ulama-ulama Persis mengharamkan ulang tahun, ya, mengharamkan ulang tahun, bukan hanya ulang tahun kepada Nabi, ulang tahun kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita nggak boleh ulang tahun. Itu dalam rangka melawan manuver Yahudi dan Nasrani, karena kebiasaan mereka lah ulang tahun. Jadi cara melawan di lapangannya begitu. Nah, ini harus ada kajian khusus. Ya bisa 1 jam lagi. Tapi intinya itu, paham ya? Musuh kita, internal pribadi kita, setiap kita punya ada hawa nafsu. Nabi mengatakan tidak beriman kalau hawa nafsunya tidak tunduk kepada Quran dan hadis. Yang kedua, musuh fitrah kita, Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang tadi saya sebutkan nama-nama orangnya, lembaga-lembaganya tadi sudah kita bahas. Makanya ta'awun bersama-sama, tansik, kita harus ada koordinasi. Ini bersyukur. Makanya saya konkret, kalau mau daftar silahkan. Cukup tulis nama, alamat, sama nomor handphone, saya catat sebagai pasukan. Ya, koordinasi dengan ormas-ormas Islam, termasuk dengan Persis. Ya, insya Allah. Tapi kalau sudah di lapangan, bisa jadi langsung di lapangan kita langsung dekat. Kita kan ngamprah, pusatnya tempat saya, insya Allah. Ya, di situ di tempat saya tempatnya. Untuk daerah sini tempat saya. Kita sudah ada sekitar 300 pasukan yang memang oke. Bukan basa-basi ini. Ya. Insya Allah siap kita di lapangan berhadapan, ya, ya minimal buka bedogi 2 ewang. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir dari saya, memang kita harus, tadi kan saya katakan harus penyadaran sejarah, penyadaran situasi. Kita ini situasi sedang tidak aman-aman saja. Hari ini kita masih bertahan, subhanallah, Allah memberikan kekuatan kepada kita, anak cucu kita. Kalau tidak disadarkan dari sekarang, anak cucu kita walau alam apa yang terjadi. Makanya penyadaran situasi hari ini kita harus sadarkan situasi umat Islam bagaimana, kan situasi musuh bagaimana. Penyadaran implikasinya tadi, kalau kita masih bertahan, anak cucu kita walau alam. Maka harus ada pembasikan. Pembasikannya kaderisasi kaum bapak, kaum ibu. Nah, nanti kaum ibu kalau siap, kita ada pelatihan khusus. Khusus kaum ibu bagaimana cara melawan kemungkaran, termasuk kemungkaran aliran sesat, kemungkaran komunis, kita punya khusus. Dan saya sudah punya tim, ada sekitar 18 ibu-ibu yang siap dan memang sudah biasa memakai bedog. Lempar pisaunya sudah biasa. Dan ini asli saya. Ya, tidak main-main. Udah siap, ya. Dan memang kondisinya harus begitu sekarang. Tolong nanti di-Skype aja ya. Ini hal-hal yang sifatnya krusial, jangan direkam. Ini penting.